Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, bayanul qasdi minat tanbihi ala ghalati man sabaqahu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar dalam pelajarannya, ya, atau dalam pengajarannya. Maka beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai bayanul qasdi minat tanbihi ala ghalati man sabaqahu, yaitu penjelasan mengenai niat seseorang ketika menjelaskan kekeliruan ulama yang terdahulu. Karena pada pembahasan yang sebelumnya, itu kita sudah membahas mengenai bagaimana ya adab atau cara untuk menjelaskan kekeliruan dari tulisan atau pendapat dari ulama terdahulu. Maka di sini dijelaskan mengenai qasdunya, mengenai maksud atau niatnya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, qasidanin nasihata, qasidanin nasihata, bahwa menjelaskan kekeliruan dari ulama terdahulu tersebut, itu niatnya itu adalah untuk nasihat. Li'alla yughtarra bihi, supaya penuntut ilmu itu tidak tertipu dengan kekeliruan tersebut. La litanaqqusil qaili. Jadi tujuan untuk menjelaskan kekeliruan ulama terdahulu tersebut itu bukan untuk merendahkan ulama yang mengucapkan pendapat yang keliru tersebut. Fa innal intiqada innama yakunu lil qauli la liqailihi. Karena suatu kritikan itu sungguh hanya diterapkan atau diarahkan kepada ucapannya, bukan pada pengucapnya. Jadi kritikan itu hanya ditujukan kepada ucapannya yang keliru tersebut, pendapat yang keliru, bukan pada ulama yang mengucapkan pendapat tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadza huwal wajibu fi bayani awhamil ulama'i. Ini merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh pengajar ketika menjelaskan kekeliruan para ulama. Wa huwa an yakuna qasduhu bi bayanil khata'i bayanas shawabi. Apa yang wajib bagi pengajar ya ketika menjelaskan kekeliruan ulama tersebut, bahwa tujuannya, niatnya dengan menjelaskan kekeliruan tersebut, itu tujuan utamanya itu adalah untuk menjelaskan kebenaran. Wa tashihal mas'alati, dan juga tujuannya mengoreksi kekeliruan yang ada dalam suatu permasalahan. Wa laisat tanaqqusa, dan tujuan utamanya dalam menjelaskan tersebut itu bukan untuk merendahkan. Ya. Wal hatta min manzilatil alimi, dan juga tujuannya bukan untuk menghina kedudukan ulama tersebut. Jadi tujuannya untuk menjelaskan kebenaran, untuk mengoreksi, bukan untuk merendahkan atau menghina ulama yang ya tergelincir dalam sebagian pendapatnya. Fa innal munsifa yakadu yajzimu bi annahu ma min imamin illa walahu aghlatun wa awhamun. Karena orang yang insaf, orang yang objektif, orang yang adil, itu hampir pasti yakin
bahwa tidak ada seorang imam pun atau seorang ulama pun melainkan pasti memiliki kekeliruan ya atau kesalahan. Karena setiap manusia itu pasti terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani adama khata'un. Dan seorang imam pun, ya seorang ulama besar pun itu tidak akan terlepas dari kekeliruan. Wala siyyamal mukthiruna minhum. Terlebih lagi para ulama yang buah karyanya itu banyak. Karena semakin banyak buah karya, semakin banyak tulisan, itu kemungkinan terjadi kekeliruan itu semakin besar. Ya, karena yang ditulis banyak. Dan pasti akan ada kekeliruan di sebagian pendapatnya. Kita lihat catatan kaki, ini unzur dapat dilihat di Khilyatu Thalibil Ilmi. Ya, buku atau kitab Khilyah Thalibul Ilm, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Safhata Thamanin wa Khamsina, pada halaman 58. Kita kembali ke atas. Kemudian nama dhiju min kalamil ulama'i fil i'tidhari 'anil a'immati. Ya, nama dhiju min kalamil ulama'i fil i'tidhari 'anil a'immati. Contoh-contoh dari ucapan para ulama ketika memberikan uzur pada para imam. Jadi para ulama itu ketika menjelaskan kekeliruan dari ulama yang besar, itu memberikan uzur. Yang memberikan uzur, memberikan alasan, dan tanpa menghinakan ulama tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, وَقَدْ تَتَابَعَتْ kalimatul ulama'i fil i'tidhari 'anil a'immati fima badara minhum. Dan terkadang ketika seorang ulama itu tampak bagi ulama itu kekeliruan yang ada di antara tulisan para ulama terdahulu, maka terkadang diikuti oleh ucapan ulama tersebut dalam memberikan uzur. Memberikan uzur terhadap imam tersebut. Jadi misalnya ketika menjelaskan kekeliruan ulama, kemudian terkadang ulama itu mengikuti penjelasan tersebut dengan ucapan uzur, yang memberikan uzur terhadap kekeliruan imam tersebut. Wa annama yabdu minal alimi min hinatin la takunu mani'atan lilistifadati min ilmihi wa fadlihi. Kemudian terkadang ulama ketika menjelaskan kekeliruan tersebut, itu juga menambahkan bahwa apa yang tampak dari ulama atau imam terdahulu tersebut berupa kekeliruan atau keburukan, itu tidak menghalangi kita untuk mengambil faedah dari ilmu ulama tersebut dan keutamaan ulama tersebut. Artinya apa? Kekeliruan atau ketergelinciran yang dilakukan oleh ulama tersebut itu tidak menghalangi kita untuk mengambil faedah ilmu dan keutamaan dari ulama tersebut. Ya, terkadang ulama menjelaskan seperti itu. Kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di At-Ta'alumu wa Atharuhu 'alal Fikri wal Kitabi. Wa karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid juga rahimahullahu taala, Safhata Arba'in wa Thamanina, halaman 84. Kemudian kita kembali ke atas. Qala Abu Ahmad Al-Askari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wala yad'u minal alimil ladzi bar'a fi ilmihi zallatun. Dan seorang ulama yang mahir dalam keilmuannya, ya mahir, cerdas, dan memang mendalami keilmuannya, ulama apapun itu tidak akan terlepas dari ketergelinciran. Ya, jadi ulama apapun itu yang sangat mahir dalam keilmuannya itu tidak akan terlepas dari
ketergelinciran. In kanat ala sabilis sahwi wal ighfali. Dan kekeliruan itu biasanya, atau ketergelinciran itu biasanya terjadi ya pada tulisannya, itu dengan, atau biasanya melalui khilaf, ya, tidak sengaja, wal ighfali, dan juga lalai. Ya. Fa innahu lam ya'ru minal khata'i illa man asamallahu jalla dzikruhu. Karena yang namanya seseorang itu tidak akan mungkin terlepas dari kekeliruan, melainkan ya orang yang Allah jaga. Ya, Allah jalla dzikruhu jaga. Wa qad qalatil hukama'u, dan sungguh para ahli hikmah dahulu itu mengatakan al-fadilu man uddat saqatatuhu. Ya, al-fadilu man uddat saqatatuhu. Yang namanya orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan, itu adalah yang kekeliruannya dapat dihitung. Karena ya berarti kekeliruannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kebenaran yang disampaikan. Maka itu sudah dianggap sebagai al-fadil, orang yang memiliki keutamaan. Walaitana adrakna ba'da sawabihim. Ya, walaitana adrakna ba'da sawabihim. Dan semoga kita itu dapat mengetahui sebagian dari kebenaran-kebenaran dari para ulama tersebut. Au kunna mimman yumayyizu khata'ahum. Atau semoga kita termasuk orang yang dapat membedakan kekeliruan-kekeliruan dari para ulama yang tergelincir tersebut. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di syarhu ma yaqa'u fihi tashifu wa tahrifu. Ya, safhata sittin, halaman 6. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qala adz-Dzahabiyyu fi tarjamati kabiril mufassirina Qatadata rahimahullahu. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan biografi dari seorang ulama tafsir yang besar, yaitu Qatadah rahimahullahu ta'ala, ba'da an ya'tadzara anhu, setelah beliau memberikan udzur terhadap Qatadah rahimahullahu ta'ala. Barangkali Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala itu melihat kekeliruan dari salah satu pendapat atau tafsir Qatadah, ya, kemudian setelah itu memberikan udzur. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan. Tsumma, ya kemudian, innal kabira min a'immatil ilmi idza kathura sawabuhu. Bahwa ulama besar, ya, ulama besar itu jika kebenaran yang disampaikan itu banyak. Wa ulima taharrihi lil haqqi, dan juga diketahui ulama besar tersebut itu bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya, fokusnya itu mencari kebenaran. Wattasa'a ilmuhu, dan juga dikenal luas keilmuannya. Wa dhahara dzaka'uhu, dan juga tampak bahwa ulama tersebut adalah ulama yang cerdas. Wa urifa salahuhu, dan juga diketahui kebaikannya. Wa wara'uhu, dan juga diketahui sikap wara'nya, alimnya. Kemudian wattiba'uhu, dan juga diketahui bahwa ulama tersebut itu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yughfaru lahu zalaluhu. Ya, maka diampuni bagi ulama tersebut kekeliruan-kekeliruannya. Karena tadi sudah banyak benarnya, kemudian diketahui kecondongannya kepada kebenaran, ilmunya luas, kemudian tampak kecerdasannya, dan juga diketahui kebaikannya, waraknya, dan ittiba'nya kepada sunnah. Maka ketika ada kekeliruan, yang jumlahnya pasti tidak seberapa dibanding kebaikan-kebaikannya, maka itu diampuni. Wala nudalliluhu, dan juga kita tidak
menganggap sesat ulama tersebut hanya karena kekeliruan yang sedikit tadi. Wa natrahuhu, dan juga kita tidak merendahkan ulama tersebut. Wa nansa mahasinahu, dan juga kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikannya. Na'am wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi. Walaupun memang benar bahwa kita tidak mengikuti ulama tersebut dalam bid'ah yang dilakukan dan juga kekeliruan yang dia lakukan. Jadi kita tidak meneladaninya, tidak mengikuti bid'ah dan kekeliruannya. Namun kita tidak menyesatkannya, tidak merendahkannya, dan juga jangan sampai melupakan kebaikannya. Wa narju lahu taubata min dzalika, dan kita mengharapkan bahwa ulama tersebut itu sudah bertaubat dari perkara tersebut. Kita dapat lihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, Al-Mujallad Al-Khamisa pada jilid kelima, Safhata ihda wa sab'ina wa mi'ataini, pada halaman 271. Kita lanjutkan. Wa qalal, atau kalimatun nafisatun lil hafidhi Ibnu Rajabin fi hadzal maudu'i. Ucapan yang berharga dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan ini. Maka beliau mengatakan wa qala al-Hafidh Ibnu Rajabin, dan telah berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa ammal mubayyinu li khata'in min akhta'in minal ulama'i qablahu. Dan adapun seseorang yang menjelaskan salah satu kekeliruan dari kekeliruan para ulama terdahulu. Idza ta'addaba fil khitabi, jika orang yang menjelaskan kekeliruan tersebut itu dalam bertutur, dalam menjelaskan itu masih dalam adab, ya, masih beradab. Wa ahsanar radda wal jawaba, dan juga dalam bantahan dan juga menjawab itu memilih perkataan yang baik, yang sopan, diksinya yang lembut. Ya, kemarin kita bahas semakin lembut bantahan itu semakin baik. Ya, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa itu dilakukan. Ya, tidak ada dosa baginya. Wala lauma yatawajjahu alaihi, dan tidak ada celaan yang diarahkan kepada orang tersebut. Ya, jika menjelaskan kekeliruannya tadi dengan penuh adab, dengan memperbaiki tutur katanya. Wa in sadara minhu minal ightirari bimaqalatihi fala haraja alaihi. Dan juga jika dia itu kemudian ya menjelaskan ya tipuan-tipuan yang mungkin ada dalam buah karya para ulama terdahulu, maka tidak berdosa baginya, tidak mengapa itu dilakukan. Hadza kulluhu hukmudz zahiri. Ya, maka ini semua adalah mengikuti hukum yang tampak, yang zahir. Wa amma fi batinil amri, adapun perkara niat yang ada di dalam hati, ya perkara batin, fa in kana maqsuduhu fi dzalika mujarrada tabyinil haqqi. Jika seorang menjelaskan kekeliruan ulama, itu tujuannya semata-mata untuk menjelaskan kebenaran. Wa alla yaghtarran nasu bimaqalatin min akhta'in fi maqalatihi. Dan juga tujuannya supaya manusia itu tidak tertipu dari tulisan-tulisan yang keliru yang ada dalam tulisan-tulisan para ulama terdahulu. Fala raiba annahu musabun ala qasdihi. Maka tidak ada keraguan bahwa perbuatan tersebut akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat dan tujuannya. Wa dakhala bi fi'lihi hadza bi hadhihi niyyati fin nushi lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan perbuatannya itu yang menjelaskan kekeliruan ulama, namun niatnya semata-mata menjelaskan kebenaran dan supaya manusia tidak tertipu. Maka semua perbuatannya itu akan masuk ya dengan niat ini
dalam ya nasihat kepada Allah, kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kepada para imam dari kaum muslimin dan ya orang-orang umum dari kaum muslimin. Maka ini adalah perbuatan yang berpahala. Wa amma in kana muradur raddi bidzalika idhara aibin maaf. Wa amma in kana muradur raddi bidzalika idhara aibi man radda alaihi wa tanaqqusihi atau wa tanaqqusahu. Dan adapun jika tujuan dari orang yang membantah kekeliruan ulama terdahulu tersebut, itu tujuannya adalah untuk menampakkan aib dari orang yang dia bantah. Atau untuk merendahkan ulama yang dia bantah. Wa tabayyina jahlihi. Ya, dan tujuannya adalah untuk menampakkan, menjelaskan ya kebodohan dari ulama tersebut karena kekeliruannya. Wa qusurahu, dan juga untuk atau wa qusurihi, dan juga menampakkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam ada pada ulama yang dia bantah. Fil ilmi wa nahwi dzalika. Ya, kekurangannya, kebodohannya dalam ilmu dan yang sejenis dengan itu. Kana muharraman, maka yang seperti itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kalau menjelaskan kekeliruan ulama, tujuan utamanya untuk menampakkan aib. Ya, kemudian merendahkannya, menampakkan kebodohan dan kekurangannya dalam ilmu, itu hukumnya haram. Wa hadza kulluhu fi haqqil ulama'il muqtada bihim fid dini. Karena ini semua masuk dalam hak para ulama yang diteladani. Mereka itu diteladani dalam agama ini. Haknya itu kehormatannya harus dijaga. Ya, jadi kalau ulama tersebut adalah memang ulama yang layak diteladani dalam agama ini, maka kehormatannya harus dijaga, haram untuk dijatuhkan. Fa amma ahlul bid'ah wad dhalalati. Adapun seseorang yang dia itu termasuk dalam ahli bid'ah dan kesesatan. Ya, jadi walaupun dikenal sebagai ulama, namun ternyata mungkin menciptakan perkara-perkara baru dalam agama atau bahkan mengarahkan manusia ke kesesatan. Wa man tasyabbaha bil ulama'i wa laisa minhum, atau orang-orang yang secara atau di tengah masyarakat itu tampak sebagai ulama padahal sebetulnya bukan termasuk ulama. Fayajuzu bayanu jahlihim. Maka untuk orang-orang yang seperti itu diperbolehkan untuk menampakkan ya, kebodohan mereka. Wa idharu uyubihim, dan juga boleh ya menampakkan keaiban atau kekeliruan yang mereka lakukan. Tahdziran minal iqtida'i bihim, untuk memperingatkan para manusia dari meneladani orang-orang tersebut. Ya, kalau orangnya itu adalah ternyata dikenal sebagai ulama tetapi ternyata menyesatkan, atau seseorang yang ya tampak ya menyerupai ulama padahal bukan, maka boleh menunjukkan kebodohan mereka, menampakkan aib mereka untuk memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak meneladani mereka. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini ada dalam Al-Farqu bainan nasihati wa ta'yiri. Ini buah karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dimna yang terkandung dalam Majmu'u Rasailil Hafidh Ibni Rajabin. Ya, dalam kumpulan Risalah Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Sittin wa Arba'imi'atin, halaman 406, ila Safhati Sab'in wa Arba'imi'atin, sampai halaman 407. Bi tasarrufin, dengan sedikit perubahan. Itu kembali ke atas. Kemudian at-tahdhiru minat tasahuli fi takhti'atil ulama'i. Ini pembahasan yang sangat penting. Itu tahdhir, peringatan kepada kita semua
dari bermudah-mudahan dalam menyalahkan atau mencari kekeliruan ulama. Ya, jadi kita diperingatkan untuk tidak bermudah-mudah menyalahkan para ulama. Karena mungkin terkadang sebagian kaum muslimin itu ada yang mungkin merasa sudah belajar, kemudian bermudah-mudahan menyalahkan ulama. Padahal kita mengetahui ulama untuk mencapai derajat tersebut itu memerlukan ya usaha dan juga pengetahuan yang luas. Maka ternyata ada mungkin penuntut ilmu yang baru belajar sebagian, merasa sudah di atas kebenaran, kemudian bermudah-mudahan menyalahkan ulama. Hadza, perkara ini, wa mimma yanbaghi an yu'lama. Nah, ini merupakan perkara yang selayaknya diketahui. Anna takhti'atal ulama'i laisat bil amril hayyini. Bahwa mengelirukan atau menyalahkan ulama itu bukan perkara yang ringan. Ya, ini perkara yang harus diulang. Menyalahkan ulama itu bukan perkara yang ringan. Wal wajibu 'alal muslimi 'umuman, maka wajib bagi kaum muslimin secara umum, wa 'alat thalibi khususan, dan juga wajib bagi para penuntut ilmu secara khususnya, an yahfadha lisanahu amma la yanbaghi. Itu wajib untuk menjaga lisannya dari perkara-perkara yang tidak selayaknya diucapkan. Wa alla yatakallama illa an ilmin wa basiratin. Dan hendaknya kaum muslimin umumnya dan juga penuntut ilmu khususnya itu tidak berbicara mengenai apapun melainkan berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Wa minan nasi wa minan nasi man ta'khudhuhul ajalatu. Sebagian manusia itu ada yang terjatuh dalam ketergesa-gesaan. Fayubadiru ilal khat ilat takhti'ati wat taswibi duna tathabbutin au tamkhiyasin. Nah, ini perkara penting. Sebagian manusia itu ada yang tergesa-gesa sehingga dia itu terburu-buru menyalahkan atau membenarkan sesuatu tanpa tatsabbut, ya tanpa memastikan bahwa itu memang benar dan salah. Au tamkhisin, dan juga tanpa menguji atau meneliti apakah yang dia salahkan atau dia benarkan itu memang betul-betul salah atau benar. Au ta'ammulin fi manhaji hadzal alimi, atau tanpa ya merenungkan manhaj dari ulama tersebut. Ya, metode yang digunakan oleh ulama tersebut dalam beragama. Bihaitsu yasma'u minhu syai'an muhtamilan au mujmalan. Sedemikian hingga seseorang tersebut ketika mendengar mengenai seorang ulama sesuatu yang sebetulnya masih memiliki kemungkinan-kemungkinan, atau mujmal, atau sesuatu yang sebetulnya masih samar. Wa huwa yajhalul asya'al mubayyinata litilkal mujmalati al-muhtamilati. Dalam keadaan dia itu tidak mengetahui perkara-perkara lain yang dapat memperjelas perkara-perkara yang samar dan masih memiliki kemungkinan tersebut. Ya. Au la yarji'u ilal alimi fiha, atau dia tidak kembali kepada para ulama untuk menanyakan ya perkara-perkara yang samar atau juga memiliki kemungkinan mengenai mungkin seorang ulama lain. Ya mungkin mendengar kesalahan, kekeliruan dari seorang ulama tapi kekeliruannya itu masih memiliki kemungkinan atau kekeliruannya itu sebetulnya masih samar. Ya, namun dia terburu-buru tidak mencari perkara yang memperjelas dan juga tidak bertanya kepada ulama yang lain. Tsumma takunun nihayatu annal hukma bil khoto'i ghairu sahihin. Sehingga akhirnya dia akan terjatuh dalam penghukuman yang dia itu menyalahkan ulama tersebut itu ternyata tidak benar. Karena apa? Terburu-buru. Padahal kita mengetahui bahwa menyalahkan ulama itu perkara yang sangat berat. Ya, bukan perkara ringan.
Maka kita harus berhati-hati dalam perkara tersebut. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Unzur Qawaidu fit Ta'amuli Ma'al Ulama'i. Ya, Safhata Saba'in wa Mi'atin, halaman 107. Kemudian kita lanjutkan, At-Tasi'a Asyara, adab yang ke-19 bagi seorang pengajar dalam mengajar itu adalah an yubayyina lit-talabati jumalan min asma'is sahabati radhiyallahu anhum wal masyahiri ma'a wafayatihim wa ahwalihim. Yaitu hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan kepada para penuntut ilmu sejumlah nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum dan juga tokoh-tokoh ulama bersama dengan ya kesetiaan mereka atau keikhlasan mereka dan juga keadaan-keadaan mereka. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, wa yubayyinu lahu jumalan min asma'il masyhurina minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'ina. Dan hendaknya seorang pengajar juga menyebutkan sejumlah besar nama-nama tokoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa min ba'dihim minal a'immati, dan juga menyebutkan nama-nama dari ulama-ulama setelah para sahabat. Wal masyahiri, dan juga tokoh-tokoh setelah para sahabat. Wa ansabihim, dan juga menyebutkan nasab-nasab mereka. Wa kunahum, dan juga menyebutkan kunyah mereka. Wa a'sarihim, dan juga menyebutkan ulama-ulama yang semasa dengan mereka. Wa tarafi hikayatihim, dan juga keunikan kisah hidup mereka. Wa nawadirihim, dan juga ya keunikan atau juga keistimewaan dari mereka, keistimewaan mereka. Wa dhabtil mushkili min ansabihim wa sifatihim, dan juga mencatat atau menjelaskan ya sesuatu yang masih samar dari nasab mereka atau sifat mereka. Ya, kita mengetahui bahwa sebagian ulama itu ada yang mirip namanya, ya, atau mirip nasabnya. Kemudian diperjelas yang dimaksud misalnya siapa. Kemudian wa tamyizil mushtabihi min dzalika. Ya, dan juga membedakan atau tamyizil mushtabahi min dzalika, atau membedakan ya mungkin ulama-ulama yang serupa atau samar, ya samar mungkin karena dekat namanya, dekat zamannya dan lain sebagainya, itu dapat membedakannya. Maksudnya wayan bagi lil mudarrisi an yubayyina lit-talibi ma dzukira min asma'il masyhurina minas sahabati radhiyallahu anhum. Hendaknya seorang guru, seorang pengajar itu menjelaskan kepada penuntut ilmu mengenai apa yang disebutkan dari nama-nama tokoh besar yang masyhur dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa min ba'dihim min a'immatil ilmi wal huda. Dan juga tokoh-tokoh yang setelah para sahabat, mungkin dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang berupa imam di bidang keilmuan dan juga yang mendapatkan petunjuk. Idza marra syai'un min dzalika athna ad-darsi. Ya, misalnya ketika di tengah-tengah pelajaran itu kemudian mungkin menjelaskan nama seorang tokoh atau nama seorang sahabat radhiyallahu anhum, ya, misalnya menyebutkan ulama tertentu. Maka sebaiknya kemudian dijelaskan mengenai ulama tersebut. Atau dalam pelajaran menyebutkan salah seorang sahabat, maka hendaknya menyebutkan penjelasan mengenai sahabat tersebut. Au kana dzalika fi durusin takhassuma dzukira, atau itu dijelaskan dalam pelajaran yang memang khusus membahas mengenai tokoh-tokoh tersebut.
Ya, mungkin mengenai tarikh sejarah, ya, menjelaskan mengenai biografi dari mungkin perawi hadis, ya, biografi dari para sahabat, biografi dari ulama mazhab dan lain sebagainya, jika ada pelajaran yang memang khusus untuk itu. Wa alaihi an yu'na bima yata'allaqu bi dhabti asma'ihim. Dan juga hendaknya seorang guru itu wajib memperhatikan apa-apa yang berkaitan dengan ya ketepatan nama-nama mereka. Karena kita tahu bahwa nama ulama itu terkadang penyebutannya berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang menyebutkan misalnya Ad-Daraqutniyu atau Ad-Daruqutniyu. Nah, mana yang lebih tepat? Ya. Maka mengenai syakl atau cara membaca itu harus ditekankan, kemudian dijelaskan. Wa tamyizil mushtabahi minha. Dan juga nama-nama yang mungkin serupa atau mirip itu dijelaskan untuk dapat membedakan. Misalnya ketika disebutkan Ibnu Hajar. Ya, apakah yang dimaksud di sini itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya. Ya, maka itu yang serupa-serupa seperti itu kemudian dijelaskan untuk dapat dibedakan. Wa yadhkuru tarafan min mahasini adabihim. Dan juga hendaknya seorang pengajar ketika menjelaskan mengenai tokoh para ulama, itu juga menjelaskan keistimewaan dari para ulama. Ya, baik itu berupa keindahan adab-adab dari para ulama tersebut. Wa nawadiri ahwalihim, dan juga keunikan kondisi dari masing-masing ulama tersebut. Fayahsulu lit-talibi ma'atuliz zamani idza harasa ala tadwini dzalika, maka akan dihasilkan atau akan diperoleh penuntut ilmu tersebut ya seiring dengan panjangnya masa pembelajaran, idza harasa ala tadwini dzalika, jika mereka memang bersungguh-sungguh mencatat faedah-faedah dari kisah-kisah para tokoh ulama tersebut, fawaidu katsiratun naf'i, maka penuntut ilmu itu akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak manfaatnya. Wa nafaisu ghaziratul jam'i, dan juga permata yang ya berlimpah untuk dikumpulkan. Yaraha fi nihayatil matafi fasilatan ilmiyatan, yang penuntut ilmu itu akan ya di akhirnya itu akan mendapatkan atau memiliki pandangan kesimpulan ilmiah. Yarji'u ilaiha ahwaja ma yakunu ilaiha. Yang faedah-faedah tadi dan juga permata-permata tadi yang didapatkan dari kisah para ulama terdahulu, kisah para sahabat, itu penuntut ilmu itu akan kembali kepada faedah-faedah tersebut ketika dia memerlukan faedah-faedah tersebut. Ya, barangkali mungkin dalam perjalanan kehidupan menuntut ilmu itu mengalami cobaan yang berat. Ya, cobaan yang berat atau kesulitan dalam memahami sesuatu. Maka ketika melihat kisah para ulama terdahulu yang ternyata kondisinya jauh lebih sulit, kemudian juga keadaannya jauh lebih berat, ya, maka itu akan memberikan semangat baginya untuk dapat melalui hal-hal tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.